Iya, tapi Bibel Bapak ini 1 Korintus 11 dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi salah saya di mana? Bibel Bapak sendiri yang katakan bahwa ini kematian Tuhan. Bahkan orang Yahudi telah membunuh Tuhan. Apakah 2 ayat ini masih Bapak bantah? Berarti Bapak tidak sadar, Bapak telah berkelahi dengan Bibel Bapak sendiri. Oh, salah. Saya mau tanya ini abang, firman itu bagian daripada Allah atau Allah sendiri? Sebentar. Saya buka dulu ayatnya ya. Oke. Oke, ayat berapa? 1 sampai berapa? Yohanes 1 pasal 1. Yohanes 1. Yohanes pasal 1. Oke. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Oke. Teman-teman, bantu tap layar kita punya pendeta muda yang ganteng ini. Saya izin follow ya. Saya dari Maluku Utara, Ternate. Ada misionaris yang bagus ke sana, Franciscus Savarius. Oke, siap. Sudah, teman-teman bantu tap layar. Saya sama Pak Pendeta Muda ngobrol santai ini. Biar beredukasi kan begitu. Oke, baik. Siap. Saya bacakan lagi ya. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, yang mau ditanyakan apa, Bang? Yang saya tanya, firman itu bagian daripada Allah atau Allah sendiri? Firman adalah Allah itu sendiri. Oke, firman itu adalah Allah itu sendiri. Bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Yes, ya kan? Betul. Oke, apapun yang terjadi tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya, ketika kita bergeser ke Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Apakah Allah menjadi manusia? Yes. Allah menjadi manusia. Betul. Ketika Allah menjadi manusia itu kekal atau tidak? Kemanusiaannya nggak kekal, kealahannya kekal. Yohanes 1:14, Bapak baca itu? Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu menurut Bapak kekal atau tidak? Kekal. Firman menurut Bapak kekal? Kekal. Itu adalah firman Allah. Oke. Ketika firman menjadi manusia, apakah masih kekal? Kekal. Terus di kayu salib itu siapa yang mati? Nah, saya jelaskan Pak. Begini Pak Error. Saya agak kurang nyaman menyebut nama Bapak ini Pak Error. Saya tahu bukan nama asli ya. Error. Ya, jadi begini. Waktu firman menjadi manusia, itu bukan berarti firman itu berhenti menjadi Allah atau murni berubah menjadi manusia. Dalam Matius pasal 1 ayat 31, benihnya Roh Kudus. Makanya Allah Tritunggal tetap menyertai proses kelahiran juru selamat. Nah, yang mati di salib itu bukan kealahan, tetapi kemanusiaan. Memang tujuannya untuk karya keselamatan, penebusan dosa. Jadi Allahnya tidak pernah berhenti, Allahnya tidak pernah berubah, apalagi berakhir. Karena Allah tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, Bang. Oke. Yang tertulis di dalam Bible, Yohanes 1:14, firman menjadi apa situ, Pak? Menjadi manusia. Firman menjadi manusia, bukan firman menjadi roh ya, karena roh tidak bisa mati. Ya. Firman menjadi manusia. Kata Bapak, firman itu kekal. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, kekal atau tidak itu firman? Loh, firman itu siapa sih? Firman itu adalah firmannya Bapa. Iya, firmannya Bapa. Di Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Manusia itu mati di kayu salib, Pak. Apakah firman itu kekal? Kekal. Yang mati itu bukan firmannya.
Yang jadi manusia di Yohanes 1:14 apanya? Nah, gini, Bapak saya kasih pengertian. Yang menjadi manusia itu adalah firman, tetapi bukan berarti firman itu berubah total menjadi manusia, jadi bukan firman lagi esensinya, bukan begitu. Artinya bahasa Pak, kita pakai dalil ya. Makna lainnya. Saya pakai dalil. Ya, silakan. Saya pakai dalil, Pak. Yohanes 1:14, Bapak baca di situ firman telah menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia masih kekal atau tidak itu? Manusia yang dijadikan firman itu. Kemanusiaannya nggak kekal. Firmannya terus kekal. Firman kekal, tapi di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia, bukan firman telah menjadi roh. Betul, ya? Betul. Kan saya bilang begini, pengertian Bapak harus memahami sesuai penganutnya, Pak. Kami tidak pernah mempercayai, meyakini bahwa makna menjadi manusia berarti firmannya hilang atau telah murni menjadi manusia. Menjadi manusia itu bukan berarti firman berubah menjadi manusia, tapi menjadi manusia firman itu ada dalam kemanusiaan. Oke, siap. Saya ikuti narasi Bapak ya. Ketika Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Yang saya mau tanya sama Bapak, yang lahir itu Tuhan atau manusia Tuhan? Yang lahir itu kemanusiaan, juru selamat. Bapak katakannya, Bapak saya mau tanya sekali lagi, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Yang lahir itu adalah manusia. Bapak buka Lukas 2 ayat 11, dikatakan situ siapa yang lahir? Sebentar, saya ikuti ini Bapak ya. Tapi tolong ya, begini kan Pak. Saya pakai data, Pak. Iya, tolong. Saya pakai data. Jadi Alkitab ini kita harus pahami sesuai dengan makna aslinya, bukan makna yang sekarang. Ada pergeseran terjemahan, Pak. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini bicara tentang kemanusiaan Yesus ya, yaitu Kristus. Nah, ini Yesus yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Tuhan. Yes. Ya, Tuhan. Yang lahir, oke, saya tanya sama Bapak, yang lahir itu manusia apa Tuhan? Nah, saya tahu Bapak menggarisbawahi kata Tuhan di sini kan. Nah, Tuhan di sini bukan mengarah kepada Tuhan huruf besar yang kita kenal dalam Yod He Vav He atau Yahweh dalam Perjanjian Lama. Tuhan di sini adalah yang berkuasa. Definisi Tuhan menurut Bapak atau definisi Tuhan menurut KBBI? Lah, itu apa, Pak? Di sini menggunakan istilah apa? Kurios kah? Kalau kurios berarti pribadi yang berkuasa, menguasai, termasuk untuk karya keselamatan. Jadi bukan. Kalau menurut Bapak, Tuhan di situ menurut Bapak apa? Kurios, yang berkuasa, menguasai. Jadi telah lahir melalui perawan Maria. Ya. Yang berkuasa langit dan bumi ya. Nah, konteks kurios itu bukan itu saja. Kalau konteks inkarnasi berarti dia berkuasa untuk karya keselamatan. Oke. Jadi yang lahir itu manusia apa Tuhan, Pak? Yang lahir itu adalah kemanusiaan Yesus. Saya tanya, kemanusiaan bisakah lahir? Kealahan bisakah lahir? Allah itu bisa dilahirkan Allah? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kami juga tidak mempercayai Allah lahir. Yang lahir kemanusiaan. Terus di Lukas 2 ayat 11 itu tertulis apa itu, Pak? Kan sudah jelas saya sampaikan. Bahwa yang lahir kemanusiaan. Yang lahir juru selamat, yang lahir Kristus, Tuhan. Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan di kota Daud. Tuhan Yesus beda sama Tuhan Bapa? Tuhan Yesus gini loh, makanya bicara Yesus ada dua natur, Pak. Satu, dia Allah sejati, itulah firman logos menjadi manusia kan? Ya. Lalu ada kemanusiaan, itulah dia daging yang dilahirkan Maria. Nah, kami sudah terbiasa memahami seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses kelahiran, proses kematian itu bukan Allah.
tetapi kemanusiaannya termasuk mati di salib. Begitu, karena kealahannya itu nggak bisa dibunuh, apalagi dilahirkan. Tetapi dia menyertai kemanusiaan Yesus. Oh, berarti dalam diri Yesus itu ada dua donatur ya, 100% manusia, 100% ilahi. Ya, bisa ya, dikatakan 100% begitu. manusia. Iya, 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Berarti kita sepakat Tuhan hanya satu ya, Pak? Ya. Oke, Tuhan hanya satu. Berarti ketika Yesus lahir itu 100% kan sudah ada dalam dirinya, kan? Iya. Gimana? Putus-putus. Oke. Berarti kemanusiaannya itu dan ketuhanannya sudah ada dalam dirinya, kan? Tetapi tidak bisa dibatasi seperti manusia, Pak. Berarti kalau dia lahir begitu. Iya, saya tahu karena 100% Tuhan, 100% manusia, kan? Iya. Dia lahir itu. Ya. Oh, berarti ketika dia lahir itu. Jadi begini, firman menjadi manusia itu benihnya adalah Roh Kudus. Nah, oke, siap. Benih Roh Kudus itu bukan berarti Allah itu dilahirkan dari rahim. Nah, itu maknanya beda. Karena kalau begitu berarti kita bisa membatasi keberadaan Allah, sementara Dia ada di mana-mana dalam waktu bersamaan tanpa ruang dan waktu. Oke, Bapak, saya minta tolong Bapak buka Yohanes 17 ayat 3, Pak. Ya, yang utusan itu ya. Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3. Jadi sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia ini nggak bisa mutlak kita pakai sebagai acuan, Pak. Kita harus bisa lihat original teks, dan itu butuh waktu memang. Kalau untuk sekarang saya belum siap, mungkin the next kita akan ini lebih gali lagi. Ya, sekarang kita masuk ke Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, Pak. Pemahaman utusan oleh Bapa itu bagaimana? Ya, makanya saya bilang, oke, kita masuk ke Tritunggal ya, Pak. Ya. Oke. Kita mempercayai Tritunggal itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Makanya yang jadi manusia itu adalah firman-Nya Bapa, itu inkarnasi. Nah, itulah utusan. Makanya dibilang firman itu keluar dari Bapa untuk menjadi manusia. Tapi bukan berarti sorga itu kosong oleh firman-Nya atau ada waktu Bapa tanpa firman. Karena Allah tidak bisa dibatasi seperti itu, seperti manusia. Kalau saya ada di kota A, berarti tidak ada di kota B. Bukan begitu. Nah, kata utusan itu seperti itu, bahwa Yesus keluar atau firman keluar dari Bapa. Itu utusan. Tadi Bapak katakan 3 ya. Ketika Bapak katakan 3, itu dibantai juga sama Yohanes 7. Dibantai juga sama Yohanes 17. Ya. Nah, di Yohanes. Oke. Ya. Di Yohanes 5 ayat 37, Pak, akan dibantah situ, Pak. Jadi Bibel Bapak yang membantah sendiri. Karena di Yohanes 5 ayat 37, di situ dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Itu perkataan Yesus, Pak. Ya, makanya Yesus Allah berkata, itu inkarnasi, kan? Ya, Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, Bapa yang mengutus aku. Kan? Kamu tidak pernah melihat Dia, dan kamu tidak pernah mendengar suaranya. Bagaimana bisa Bapak katakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri? Ya, oke. Sudah? Ya. Oke, jadi begini, Pak. Ya, saya berharap si Bapak itu mendengarkan si penganutnya. Karena kami tidak memahami Allah seperti itu. Termasuk ada satu apologet buat judul Stop Menuhankan Manusia. Itu primitif sekali. Kami tidak menuhankan manusia. Nah, dalam 2 ayat yang Bapak singgung, bahwa Yesus memang diutus.
Tapi makna lain, bukan seperti manusia mengutus manusia. Tapi ini bicara tentang Tritunggal ambil rupa manusia dalam konteks firman itu. Lalu Bapa dan Roh Kudus menyertai. Nah, di sini bicara tentang Allah transenden. Disinggung Allah transenden itu apa? Allah yang tidak terjangkau. Bahkan Alkitab lain berkata bahwa Allah itu tidak terhampiri. Tidak ada yang bisa melihat Allah, makanya dia butuh inkarnasi. Selain memperkenalkan Allah yang tidak terlihat, tidak terjangkau, dia juga mati disalib untuk karya keselamatan. Tapi yang mati apa? Kemanusiaan Yesus yang lahir dari Maria. Itu makna yang kami pahami, Pak, yang kami imani. Ini benar, ini ayat ini tidak salah. Bapak. Iya, betul, ayat itu betul, benar, Bapak. Tapi setidaknya pemikirannya itu yang bagaimana? Karena Bapak terus melawan bibir Bapak sendiri. Contohnya Bapak katakan bahwa 3. Bapak katakan bahwa 3 ya? 3 ya? Oke. Dalam Yohanes 17 pasal 3 dikatakan, inilah yang hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ya. Saya tidak salahkan Bapak. Pak. Ayat ini sangat benar. Tritunggal itu bukan 3 Allah. Tritunggal itu Bapa punya firman dan punya roh, itu Tritunggal. 3 tetapi 1. 3 tetapi 1 itu kan bahasa manusia untuk memahami esensi Allah, tapi bukan terpisah. Tadi Bapak sudah bilang tidak terpisah, itu betul, tidak bercampur. Sama seperti Bapak 1, Pak Error ini 1, tapi dalam diri Bapak ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Itulah makna Tritunggal yang paling mendekati karena kita ciptaan, imago Dei. Jadi jangan pikirkan 3 Allah atau kami menyembah 3 Allah. Bukan, tetap Allah Esa. Orang Yahudi pun percaya Allah itu Esa. Bahkan ada juga dalam perjanjian lama Allah itu Esa. Makanya mereka bilang Semai Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, 1. Tetapi mereka percaya dengan istilah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari krisis. Dan ada roh Allah yang menyertai umat-umat Allah. Jadi walaupun Allah itu esa, tapi mereka percaya dalam keesaan itu ada 3 hal yang tidak terpisahkan, yaitu Bapa atau Yahweh, Firman, dan Roh Yahweh. Mereka berarti Yesus itu adalah Bapa sendiri? Bukan. Yesus itu Firman, Pak, Logos. Firmannya Bapa. Firmannya Bapa. Firmannya Bapa itu bagian daripada Bapa atau Bapa sendiri, Pak? Bagian dari Bapa, kan 1, esa. Bagian dari Bapa. Tadi Bapak katakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri, sehingga Allah berubah menjadi manusia. Tadi yang kita bahas di Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika bergeser ke Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Apakah Bapa menjadi manusia? Yang jadi manusia itu berdasarkan Yohanes itu adalah firman, firmannya Bapa. Jadi yang berinkarnasi itu firmannya Bapa. Allah di situ kan hakikatnya. Kalau kita mau bagi ya seperti cara berpikir manusia, Bapa itu Allah, Firman itu Allah, Roh Kudus juga Allah. Bukan 3 Allah, tetapi menunjukkan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu Allah yang 1. Kalau Bapak kasih persamakan begitu, nanti Bapak keliru. Begini, Pak. Ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, pada saat itu juga terbukalah langit, kan? Turunlah Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, betul kan? Betul. Pada saat yang sama juga, pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Inilah anak yang aku kasihi, maka aku perkenankan kepadamu. Sekarang pertanyaan saya di sini, siapakah Tuhan Bapa? A. Yesus yang sedang dibaptis Yohanes, atau B. Roh Kudus yang turun menyerupai burung merpati, atau C. Suara yang dari langit, atau D. Tiga-tiganya Tuhan. Oke. Makanya Allah Tritunggal itu tidak bisa dibagi seperti manusia, tidak bisa juga dipisahkan, ya. Nah, ini bersamaan, Pak. Yes, I know. Yang sama dan bersamaan. Saya ngerti cara berpikir Bapak, ya. Cuman Bapak itu tidak menggunakan cara berpikir yang luas tanpa batas. Jadi, firman itu kan Allah. Kita kunci dulu. Dan dia tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi ruang dan waktu.
Saya sering bahas ayat saya ini. izin matikan kamera ya, saya mau ngerokok. Saya izin matikan kamera. Boleh. Oke, lanjut. Jadi begini. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, yang dibaptis adalah kemanusiaannya sebagai bentuk teladan kepada para murid agar hukum dilakukan. Itu Yesus manusia 100% yang dibaptis. Nah, waktu dia dibaptis, ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Ini teofani. Roh Kudus bisa berteofani melalui apapun, termasuk lidah-lidah api di Pentakosta nanti. Nah, waktu Roh Kudus turun, lalu sorga terbuka, Bapa bersuara, kan gitu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu kan sama dengan Bapa berfirman. Lalu ada orang berkata, loh, Bapa berfirman di atas, lah terus kok firman jadi manusia dalam Yesus? Masa firman, Bapa berfirman kepada firman, kan begitu. Nah, karena ada kan, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kan? Yes, tapi begini Pak. Nah, di situ sebentar. Bagaimana Pak? Firman itu tidak bisa dibatasi. Kalau Bapa berfirman berarti firman di sorga. Berarti dalam diri Yesus tidak ada firman. Bukan begitu. Firman itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa ada dalam diri Yesus, termasuk waktu dia disalib. Allah meninggalkan dia. Makanya Eli, Eli, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia bisa ada di mana-mana dalam waktu bersamaan tanpa menghitung waktu. Jadi kalau Bapa berfirman itu, ya itu logos juga. Bapa berfirman. Kalau menurut Bapak ini, Tuhan itu bisa mati, kata Tuhan Yesus itu bisa mati atau tidak? Yang mati itu kemanusiaan, Pak. Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati, betul. Sekarang Bapak buka 1 Tesalonika 2 ayat 15. 1 Tesalonika 2 ayat 15. Bapak baca biar penonton kurang lebih 1660 ini dengar. 1000. Sebentar. 1 Tesalonika 2 ayat 1. 15. Pasal 15. 2 ayat 15. Oke. Nah ini. Bapak baca. Bapak pakai ayat kami untuk menghantam ayat kami. Wah, luar biasa ini ya. Tapi maknanya apa? Bapak nggak paham. Saya bacakan ya, Pak. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Oke. Orang Yahudi membunuh siapa? Tuhan Yesus. Oke, jadi yang di atas kayu salib itu, yang mati di kayu salib itu, yang mati itu Tuhan atau manusia? Manusia. Saya tanya Bapak. Manusia, Bapak ya. Bapak yakin manusia? Yakin. Saya tanya Bapak ya. Jangan buka 1 Korintus 11 sebentar. 26. Udah cukup. Paling Bapak menggunakan ayat yang sinonim kan, bahwa Tuhan itu bukan. Ini Bibel Bapak, kita berbicara pakai data. Buka 1 Korintus 11 ayat 26. Kalau Tuhan tidak mati, kalau Bapak betul Tuhan tidak mati. 1 Korintus berapa? 11 ayat 26. Ayat 26. Oke. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sama kan? Sinonim kan? Tuhan mati. Tuhan mati kan? Nah, gini, maknanya bukan seperti itu. Bukan Tuhannya yang mati. Bukan begitu. Berarti Bapak membantah Bibel Bapak sendiri. Ini kan ayat saya ambil dari Bibel Bapak. Iya, memaknai Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia bukan begitu. Kata Tuhan mati itu bukan berarti ketuhanannya. Gini, saya kasih analogi ya Pak, supaya logika Bapak bisa memahami ayat ini. Saya tanya, jangankan ketuhanan, jiwa dan roh Bapak saja tidak bisa mati, kekal kan? Waktu Bapak misalnya, mohon maaf, waktu Bapak menghembuskan napas terakhir, saya tanya, yang mati itu yang mana? Apakah roh Bapak mati, jiwa Bapak mati, atau jasmani Bapak mati? Jasmani. Ya sudah, Bapak aja nggak bisa roh dan jiwanya mati, apalagi Tuhan. Iya, tapi Bibel Bapak ini 1 Korintus 11 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi salah saya di mana?
Bibel Bapak sendiri yang katakan bahwa ini kematian Tuhan. Bahkan orang Yahudi telah membunuh Tuhan. Apakah dua ayat ini masih Bapak bantah? Berarti Bapak tidak sadar, Bapak telah berkelahi dengan Bibel Bapak sendiri. Oh, salah. Kami tidak pernah. Ayat Alkitab tidak kontradiksi, tapi saling melengkapi. Oke? Jadi bagaimana melengkapi? Bagaimana melengkapi? Kita buktikan cara melengkapinya, Pak ya. Alkitab ini butuh tafsiran atau tidak? Nah, ayat ini tidak salah dalam terjemahan, tetapi cara kita memahaminya yang bisa salah. Seperti Bapak bilang tadi, Tuhan kok mati? Bagaimana Bapak memahami dua ayat ini? Yang satu mengatakan telah membunuh Tuhan, Yahudi itu telah membunuh Tuhan. Dan yang kedua, memberitakan kematian Tuhan. Bagaimana Bapak memahami ayat ini? Salah, Pak. Kata membunuh Tuhan bukan berarti ketuhanannya mati. Ini kan konteks para murid menulis kitab suci. Dan Tuhan Yesus sudah mati dan naik ke sorga. Jadi dia menceritakan tentang karya Allah. Jadi orang Kristen itu biasa menyebut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, tapi bukan berarti ketuhanannya yang disalib. Makanya Yesus itu bicara duinatur, tak terpisahkan. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Tetapi kami terbiasa memilah bahwa yang mati itu kemanusiaan, yang kekal itu kealahan. Bagaimana mungkin Allah yang kekal itu bisa mati, Pak? Jadi ayat Alkitab ini harus bisa dipahami dengan makna aslinya, bukan makna manusia sekarang. Kalau Tuhan mati berarti Tuhannya yang mati. Tapi dalam Bibel Bapak dikatakan seperti itu. Yahudi telah membunuh Tuhan. Dan 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Bukan kamu memberitakan kematian Yesus, bukan, Pak. Kalau bicara kematian Yesus, berarti mungkin kemanusiaannya. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, berarti dosa manusia ditebus oleh dosa manusia, betul? Gimana manusia ditebus oleh dosa manusia? Dosa manusia ditebus oleh manusia tak berdosa, itulah Yesus. Begini Pak, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Bukan berarti Yesus itu terkutuk, tidak, tetapi mengambil jalan terkutuk, ya. Ya, saya paham ayat ini. Itu ya. Karena sebab kita, karena tertulis di atas, terkutuklah orang-orang yang disalib. Saya mau tanya sama Bapak, maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib untuk apa, Pak? Menebus dosa, menebus manusia yang berdosa. Menebus dosa manusia. Sebab ada kematian, maka di situ ada penebusan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, yang mati itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaan Yesus, tapi berarti tidak lepas. Manusia menebus dosa manusia. Kalau yang mati itu manusia, berarti yang menebus dosa manusia adalah manusia. Karena sebab adanya kematian, baru adanya penebusan. Betul atau tidak, Pak? Gini, Bapak itu tidak bisa pisahkan. Tadi kan sudah sepakat tidak bisa dipisahkan. Jadi karya Allah itu tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Jadi gini, yang menebus itu Yohanes adalah 10:30 ya. Iya, gini loh. Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Ya. Yohanes 10:30. Oke, saya persilakan Bapak selesai dulu ngomong, ganti-gantian. Ya, begini Pak. Kalau Bapak katakan Bapak ambil dalil dari Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu, tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Apapun yang terjadi tidak bisa dipisahkan. Mau dunia kiamat tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketika Yesus disalib, apakah Bapak disalib? Tidak. Kan tidak. Kan tidak disalib. Berarti mereka bisa berpisah. Nah, sekarang Bapak katakan bahwa matinya Yesus di kayu salib itu karena menebus dosa umat Kristen. Ya, umat matinya manusia, Yesus di kayu termasuk salib. error. Oke, matinya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa manusia. Yang sekarang saya tanya, yang matinya itu Tuhan apa manusia, Pak? Saya sudah jawab berkali-kali, Pak. Yang mati kemanusiaan, Tuhan nggak bisa mati. Yang mati kemanusiaan berarti yang menebus dosa manusia adalah manusia, karena yang mati manusia, bukan Tuhan. Oke, saya bicara. Oke, Bapak dengar. Oke, silakan Bapak berbicara. Oke ya. Jadi begini. Karya Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu kita garis bawahi dulu. Nah, sepakat yang mati kemanusiaannya. Tapi untuk karya penebusan, itu yang bekerja kealahannya melalui syarat melalui syarat kematian Yesus disalib. Makanya nggak bisa dipisahkan, nggak bisa bercampur. Itu dia.
Jadi yang punya kapasitas mengampuni dosa hanya kealahan Yesus. Tapi melalui syarat kematian Yesus secara manusia disalib. Dan ini adalah penggenapan dari nubuat dalam perjanjian lama. Startnya Kejadian pasal 3 ayat 15, Mika pasal 5, Yesaya pasal 53, dan banyak kitab-kitab lain. Yang dimana Allah itu inkarnasi dan yang mati kemanusiaannya untuk pengampunan dosa. Tapi kalau kita boleh jujur, yang punya kapasitas untuk pengampunan dosa hanya Allah itu sendiri. Dan kami memahaminya sebagai kealahan Yesus. Oke Pak, begini jelas. Pak. Oke, kita diskusi santai begini Pak. Begini saya Pak. Santai, ini intonasi saya. Tanya ulang. Ya. Oke, saya tanya ulang. Maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menebus dosa manusia, betul? Ya. Oke, dengan cara harus mati di kayu salib, baru ada penebusan. Karena penebusan dosa manusia itu harus dengan cara mati di kayu salib, betul? Betul. Nah, sekarang yang mati itu Tuhannya apa manusianya, Pak? Saya sudah jawab 10 kali. Bapak garis bawahi lah. Gue usah tanya lagi. Kemanusiaannya yang mati. Pak. Sekarang kemanusiaannya yang mati. Dengan adanya kematian, baru adanya penebusan. Sementara yang mati itu adalah manusia. Berarti manusia menebus dosa manusia. Yang menebus itu kealahan Yesus. Harus bisa berarti dipisah. Allah harus mati karena ada kematian baru ada penebusan, Pak. Yang mati bukan sekarang Allahnya. Yang mati manusia. Yang mati kemanusiaannya. Kamu nggak bisa dengar ya, Pak ya? Iya, oke, yang mati kemanusiaannya. Dengan adanya kematian Yesus di kayu salib baru adanya penebusan. Dengan adanya kematian baru adanya penebusan. Betul. Saya ulangi lagi. Betul. Dengan adanya kematian baru adanya penebusan. Sementara yang mati di kayu salib itu adalah manusia. Berarti manusia menebus dosa manusia. Kemanusiaan Yesus beda manusia sama kemanusiaan Yesus. Nanti manusia. Iya, kemanusiaan. Yang mati di kayu salib itu Bapak sendiri katakan adalah manusia, kemanusiaan Yesus. Yes. Berarti kemanusiaan Yesus ini menebus dosa manusia. Kemanusiaan Yesus yang mati sebagai syarat penebusan, tetapi penebusan itu dilakukan oleh kealahan Yesus. Oh, di mana datanya penebusan itu harus dilakukan oleh kealahan Yesus? Di mana datanya? Saya minta data, Pak. Logika. Saya minta data. Gini, logika saja. Oh, jangan pakai logika, Pak. Saya pakai data dari tadi, saya bukan congor. Saya pakai data dari tadi. Begini, Pak. Bapak harus berpikir ya. Bapak harus berpikir. Bentar, Pak. Bapak harus berpikir. Sekarang begini, Pak. Gini aja, analogi sebentar. Saya kasih analogi dalam perjanjian lama. Bisa? Karena itu tipologi Kristus. Bisa dengar saya? Oke, saya dengar. Oke. Jadi sebenarnya bicara tentang pengorbanan itu sudah sejak lama diberitakan, termasuk pertama kali waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Makanya Allah menyembelih domba, lalu kulitnya dikasih pakaian, dipakai untuk Adam dan Hawa, termasuk Habel, termasuk Abraham. Nah, waktu Abraham mempersembahkan domba, itu kan maknanya kan untuk pengampunan juga, pengampunan dosa, tapi sifatnya sementara. Dan itu tipologi Kristus. Saya mau tanya, waktu Abraham mempersembahkan domba untuk pengampunan dosa mereka, yang mengampuni dosanya siapa? Domba itu atau Allah? Iya. Bapak tanya dulu, yang mengampuni dosa umat Israel termasuk Abraham, domba yang disembelih atau Allah di balik karya domba itu? Ya, dengan asbab domba itu, maka Allah mengampuni dosa. Nah, itu juga konsepnya sama, Pak. Melalui korban domba, Allah mengampuni dosa Abraham. Jadi yang mengampuni bukan domba itu hanya sebagai syarat pengampunan. Gitu, Pak. Syarat pengampunan. Itu syarat. Oke, begini, Pak. Jadi sama dengan begini. Kemanusiaan Yesus sebagai syarat untuk hukum Allah digenapi, untuk karya penebusan. Tapi sejatinya yang mengampuni dosa manusia itu adalah kealahan.